Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Argastia Pratama dengan NIM 2024 Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistik deskriptif, ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Yang pertama itu ada ukuran pemusatan. Definisi dan jenisnya yaitu ukuran pemusatan adalah angka yang mewakili nilai tengah dari sekumpulan data. Jenis-jenis ukuran pemusatan meliputi rata-rata atau mean, median, dan modus. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah data. Contoh kasusnya seperti misalkan kita memiliki data tinggi badan siswa dalam sentimeter 150, 160, 165, 170, dan 175. Rata-rata tinggi dapat dihitung sebagai 150 tambah 160 plus 165 plus 110 plus 175 per 5 sama dengan 164. Yang kedua ada letak data, yaitu letak data merujuk pada posisi atau lokasi nilai dalam distribusi. Contoh kasusnya seperti jika kita menganalisis hasil ujian 75, 80, 85, 90, dan 95, letak data dapat dilihat dari nilai minimum 75 dan maksimum 95. Posisi median membantu kita mengetahui sebaran nilai tengah. Yang ketiga ada penyebaran data. Definisi dan jenisnya yaitu seperti menggambarkan seberapa jauh data tersebar dari ukuran pemusatan. Jenis-jenis dan penyebaran termasuk tentang varians dan deviasi standar. Rentang adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum, sedangkan varians mengukur seberapa data dengan menghitung rata-rata kuadrat selisih dari rata-rata. Contoh kasusnya seperti misalkan kita memiliki data pengujian 60, 70, 80, 90, dan 100. Rentang dapat dihitung sebagai 100 dikurangi 60 sama dengan 40. Varians dapat dihitung dengan menghitung rata-rata dari kuadrat selisih nilai tengah rata-ratanya. Dan deviasi standar sebagai akar kuadrat dari varians. Yang keempat ada data populasi dan data sampel. Perbedaan dengan data sampel yaitu seperti data populasi mencakup seluruh anggota kelompok, sementara data sampel hanya bagian dari populasi. Analisis populasi memberikan hasil yang lebih akurat, tetapi seringkali sulit dan mahal untuk dihimpun. Sedangkan analisis sampel lebih praktis, meski dapat memperkenalkan kesalahan sampling. Contoh kasusnya seperti jika seluruh populasi siswa di sebuah sekolah adalah 200 orang dan populasi adalah informasi dari seluruh siswa, namun jika kita hanya mengambil 30 siswa sebagai sampel data tersebut lebih efisien namun mungkin tidak mewakili seluruh populasi. Contoh studi kasus lainnya seperti ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran untuk data sampel, yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata gaji karyawan di divisi pemasaran. Data gaji dari 10 karyawan yang dipilih secara acak adalah sebagai berikut ini: 20, 22, 25, 21, 23, 22, 24, 21, 26, 23. Nah, untuk menghitung ukuran pemusatannya, untuk pertama mean, yaitu menjumlahkan semuanya dari 20 sampai 23 dibagi 10 sama dengan 22,7. Selanjutnya mencari median, yaitu 22 plus 23 per 2 sama dengan 22,5. Sedangkan modusnya yaitu 22 dan 23 muncul secara dua kali. Untuk ukuran letak untuk kuartil pertama yaitu 25% atau sama dengan 21,5, kuartil 2 50%, kuartil atau sama dengan 22,5, kuartil 3 75% atau sama dengan 24. Ukuran penyebaran sekitar range sama dengan 26 kurangi 20 sama dengan 6.
dan variasinya yaitu S kuadrat sama dengan sigma xi min x kuadrat per n min 1 sama dengan 36,1/9 sama dengan 4,01. Yang kedua ada ukuran pemusatan letak dan penyebaran untuk data populasi. Contoh kasusnya seperti seorang peneliti ingin mengetahui distribusi tinggi badan seluruh siswa SMA di seluruh kota. Data diambil dari populasi sebanyak 1000 siswa dengan tinggi badan rata-rata 165 cm dan simpangan baku 6 cm. Untuk ukuran pemusatannya seperti min populasi yaitu sama dengan 165, mediannya sama dengan min ya, yaitu 165 cm. Untuk kuartilnya 160 cm, kuartil 2 165 cm juga 165 cm. Untuk kuartil 3 sama dengan 170 cm. Untuk ukuran penyebarannya ada range 190 dikurangi 140 sama dengan 50 cm. Variasi populasi sama dengan 36. Untuk review artikel yang berkaitan dengan materi kali ini yaitu ada jurnal nasional, ada beberapa jurnal nasional, yaitu ada analisis literasi matematis mahasiswa pada masalah ukuran pemusatan data berbasis evaluasi oleh Umi Fitra Ayu, Eri Hidianto, Suwasono Raharjo, dan Hendro Permadi. Artikel ini membahas kemampuan literasi matematis mahasiswa dalam memahami ukuran pemusatan data. Setelah itu ada desain pembelajaran ukuran pemusatan data menggunakan game rating. Artikel ini membahas desain pembelajaran untuk materi ukuran pemusatan data melalui penggunaan game rating. Setelah itu ada deskripsi kemampuan statistika deskriptif mahasiswa Tadrisi Bahasa Inggris Iain Kendari yang dibikin oleh beberapa orang sini, yaitu mengkaji kemampuan statistika deskriptif mahasiswa dalam menentukan ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Sedangkan ada jurnal internasional juga, yaitu Ravening Measure of Central Tendency and Dispersion. Artikel ini membahas secara mendalam tentang ukuran pemusatan, mean, median, modus, dan ukuran penyebaran, range, variansi, simpangan buku dalam analisis statistik. Setelah itu ada Central Tendency and Data Distribution, How to Choose the Right Measure for Accurate Analysis. Artikel ini menjelaskan pentingnya memahami distribusi data melalui ukuran pemusatan dan penyebaran serta implikasi dalam penelitian. Kesimpulannya adalah dalam presentasi ini kita telah membahas ukuran pemusatan letak dan penyebaran data serta perbedaan antara data populasi dan sampel. Kesimpulan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana menganalisis dan menafsirkan data dalam konteks statistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.